Hai everything, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take off bareng Papa Kilo mengudara bersama. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Oh, oke, mau ganti baju kata Pak. Bentar Pak. Dapat sponsor, alhamdulillah. Udah 3 tahun nih belum ganti-ganti. Bintang tamunya dapat kaos juga dong. Hah? Iya, langsung Pak ke manajernya tuh. Oke, siap. Wiset, yoi. Ketolong Pak aja. Kemarin pas acara saya nggak dapet Pak. Oh ya? Kehabisan mau beli. Wah, Lukasnya baru ngomong sekarang. Apa nggak ngomong dia? Udah ngomong Lukas, nanti aja pas ada acara lagi. Udah lagi lanjut. Oke. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu nih dari komunitas Lamer, Bapak Helmi. Terima kasih Pak. Udah datang ke sini jauh-jauh dari Desa Karanggan ya? Desa Pasir Jambu. Oh, Pasir Jambu, Bogor ya. Oke. Nah, kita mau ngobrolin ini nih Pak, biasalah ngobrolin aktivitas Bapak di komunitas seperti apa. Tapi kita kenalin dulu kan di Bogor udah banyak yang tahu. Di Arab Saudi kan belum ada yang tahu gitu. Coba perkenalkan dulu Pak. Iya, kalau saya, nama saya Gisti Suhelmi. Suhelmi, saya itu sejak tahun 6 tahun yang lalu ya, saya dipercaya menjadi ketua komunitas skuter Lamer. Ya, di dalam kegiatan skuter Lamer ini memang meliputi teman-teman yang memiliki Vespa di lingkungan Cibinong dan sekitarnya. Cibinong dan sekitarnya. Ya, di dalamnya sebenarnya skuter Lamer itu gradasi usianya bervariasi ya, peningkatan. Ada yang teman-teman yang baru masih SMA, baru lulus SMA, gitu. Bahkan mereka juga sudah memiliki pekerjaan segala macam dengan usia di atas 50-an juga masih ada di dalamnya gitu. Jadi kalau saya bilang sih ya di skuter Lamer itu variasinya cukup bagus ya, antaranya yang usia muda, usia pertengahan, dan usia yang lebih lanjut lagi gitu sebenarnya. Terus di dalam kegiatan sehari-hari pun mereka banyak sekali berkumpul, berkomunikasi teman-teman, baik secara langsung maupun melalui online gitu, tukar informasi, menyampaikan informasi yang arahnya memang lebih mengarah sekitar kehidupan sehari-hari lah, mereka mengalami apa gitu, mengadakan apa gitu. Rata-rata ya secara umum komunitasnya seperti itulah gitu ya. Intinya komunitas Vespa lah ya, Lamer. Lamer itu singkatannya apa Pak? Sebenarnya itu lampu merah ya, kita menyebutnya Lamer itu lampu merah. Oh, lampu merah. Awalnya sih sebenarnya memang ada beberapa orang yang biasa berkumpul di satu lokasi yang dekat di lampu merah gitu, di sekitar Keradenan Bogor ini, Cibinong Bogor. Keradenan. Nah, terus mereka bersepakat kira-kira kalau memang membentuk komunitas itu apa gitu. Akhirnya ya dengan ide-ide yang ada, ya udah deh kita gampangnya aja kita pakai Lamer gitu kan, kayak lampu merah gitu. Memang biasa tempat tongkrongannya di situ gitu. Tapi sebenarnya begitu pas perjalanan ke depannya sih, akhirnya kita mengartikan bahwa lampu merah itu dalam kehidupan sehari-hari di dalam komunitas itu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu kita lakukan gitu loh. Pada saatnya kita harus berhenti ya berhenti gitu loh. Pada saatnya harus jalan udah jalan gitu. Sebenarnya itu prinsipnya gitu. Artinya ya kita menaati aturan lah sebenarnya gitu. Pokoknya intinya kalau udah di jalan menaati peraturan, pakai helm, pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki. Padahal mikir namanya udah saya deketin. Skuter Lamer itu berdiri sejak kapan sih Pak lahirnya gitu? Dari tahun berapa? Pada bulan Oktober ya, sebenarnya pada bulan Oktober pada saat itu, terus mendekati Hari ABRI sebenarnya gitu. Hari ABRI? Mendekati Hari ABRI, sekitar 5 Oktober gitu ya. 5 Oktober, tahunnya? Kalau 6 tahun yang lalu ke belakang itu berarti 2000
berapa? 2016 ya? Iya dong, 2016 ya, kalau 6 tahun kan? 2016 berarti ya. 2016 gitu. Baru 2016, terus ya dengan sekelompok orang itu ya sampai saat ini mereka sih masih eksis di dalam komunitas kita ya. Orang-orang itu masih ada semua. Gitu. Itu kalau base campnya di mana, Pak? Base camp Lamer di rumah apa di Siskamling? Kalau biasanya sih kita kemarin di lampu merah itu ya. Oh, Lamer. Itu pas polisi, Pak. Di situ ada satu ruko-ruko gitu kan, yang punya ruko itu kebetulan jadi anggota kita. Terus kita biasa tongkrongannya kita di situ gitu. Tapi kalau kita ngobrol sesuatu yang itu nggak terlalu nyaman ya, karena terlalu berisik pinggir jalan gitu ya. Akhirnya kita geser gitu di sekretariat kita di Pasir Jambu. Pasir Jambu. Di Kecamatan Sukaraja ya, Kecamatan Sukaraja di Cibinong juga. Oh, berarti teman-teman tuh kalau yang mau ikut gabung boleh kali ya, ikut gabung di mana Sukaraja. Ya. Sukaraja di sekretariatnya Lamer. Pasti ada plannya dong, apa banner ya nanti di sana? Kalau banner adanya posisinya di dalam ya. Itu banner nggak di pinggir masuk jalan. angin kalau dalam. Tapi Instagramnya ada Pak kan? Media sosialnya ada. Ada Instagramnya ada. Oh, Skuter Lamer. Betul. Facebooknya? Sama Skuter Lamer itu. YouTube ada Pak? YouTube-nya ada juga. Ada juga Skuter Lamer juga ya. Iya. Nah, kalau yang dari segi medsosnya itu sih, kalau yang saya tahu ya, Lamer itu ciri khasnya yaitu baksosnya gitu. Lamer itu baksosnya yang saya ini. Nah, saya pengen bicarakan kenapa sih bisa tercetus gitu. Kepedulian baksos itu Pak, masih dari Lamer tuh. Kenapa bisa kalau yang lain kan hanya touring gitu kan. Wah, gitu kan. Masuk angin lah touring gitu kemana-mana. Kalau gini kan gua tahu tuh Lamer itu lumayan lama, itu karena dari teman-teman komunitas motor juga itu bakso tuh Lamer pasti. Terus kalau Bogor itu Lamer gitu kan. Kenapa Pak bisa gitu? Sebenarnya kita sih prinsipnya tetap ya sebagai orang yang merasa satu hobi gitu ya, satu hobi dalam hal mengendarai Vespa gitu. Itu tetap kita nggak ilangin gitu ya. Kita biasa juga awal-awal kita melakukan kegiatan touring gitu. Tapi ada dari beberapa teman semua berpikir, apa iya sih kita cuma touring doang gitu. Kenapa nggak bikin sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Benar. Akhirnya ya setiap kita touring gitu, kita ada kegiatan baksos gitu kan, memberikan santunan segala macam ke panti asuhan kayak gitu. Terus berkembang gitu. Akhirnya kita setiap tahun kita bikin program tuh. Setiap tahun kita bikin program. Kira-kira tahun ini kita mau melakukan bakso apa gitu kan. Kita lakukan pertama itu yang agak merasakan manfaatnya gitu buat masyarakat. Kita adakan kayak santunan anak yatim gitu ya. Terus yang kedua juga kita lakukan misalnya sunatan anak yang membutuhkan lah kita bilang. Kita bikin sunatan massal. Ya pada saat itu sih kita sesuai dengan kemampuan anggota gitu. Ya kita targetin gitu sekitar 30 orang gitu kan. Ya itu baik dari lingkungan sekitar maupun di luar, bahkan dari teman-teman anggota yang punya keluarga yang memang pada saat itu kita perlu butuh untuk sunat gitu ya. Ya udah kita fasilitasin gitu kan. Kita bekerja sama juga dulu dengan dengan instansi artinya kita minta bantuan dari pusat, bukan kesehatan, klinik di Brimob. Pada saat itu kita bekerja sama mereka, terus mereka support juga, bantu juga. Iya, silakan dia siapin dokternya, terus obat-obatannya, bahkan fasilitas lainnya dibantu sama dari anggota Brimob itu, dari klinik kesehatan Brimob. Kita kerjasama, terus bahkan begitu pas sudah sunatan massal pun perawatannya, terus setelah pasca sunat itu mereka bantu juga gitu, seperti itu. Nah itu setelah kegiatan tersebut berkembang lagi tuh pemikiran gitu, gimana kita adakan bantuan untuk pembangunan masjid gitu masjid yang terakhir kali itu ya. Iya. Kita data tuh kira-kira mana masjid yang lagi ada pembangunan gitu. Ya memang kalau nilainya tidak terlalu besar gitu, tapi ya
saya mengajak teman-teman, udahlah kita bantu kegiatan-kegiatan yang barangkali bermanfaat gitu kan, buat kita aja sendiri, buat anggota maupun buat masyarakat gitu kan. Benar sekali. Kita bikin bantuan ke beberapa masjid pada saat itu. Ya kita dari anggota sendiri sebenarnya ya, sumber dananya dari anggota sendiri. Kebanyakan ya. Terus kita minta juga bantuan dari teman-teman yang sukarela ya, yang mau membantu, artinya dengan senasib, artinya satu pemikiran dengan kita. Ya udah kita bantu, support dia, bantu dana dari pasir, dari semen, bahkan dari uangnya sendiri mereka bantu. Seperti itu. Terus berkembang juga setiap ada kegiatan-kegiatan bencana gitu ya. Ya kita kolek dari masing-masing anggota gitu, support, kita dukung, terus kirim bantuan lokasi-lokasi yang masih bisa terjangkau gitu. Kalau umpamanya nggak terjangkau ya biasanya kita dalam satu komunitas tertentu kita titipin kepada mereka gitu kan. Itu seperti itu. Ya, memang arahnya memang ke arah baksos lah, kita lebih kedepankan itu. Tepuk tangan dong buat Amer. Terima kasih. Jarang-jarang loh ada komunitas motor atau Vespa gitu yang maksudnya yang kegiatan peduli sosialnya gitu begitu tinggi gitu kan. Jarang-jarang ada gitu. Banyak kan ya have fun gitu kan namanya, ini kan. Kalau komunitas motor ya have fun, touring, jalan bareng, apa gimana gitu. Nah, kalau dari segi member tuh Pak atau anggota itu ada berapa sih Pak totalnya? 1.000, 2.000? Sebenarnya nggak terlalu banyak ya kita, tapi memang kita berpikiran buat apa banyak gitu, tapi sebenarnya tidak terlalu bermanfaat gitu. Akhirnya kita sekarang ini yang tercatat itu sekitar 50 orang ya. Sekitar 50 anggota lah yang tercatat. Yang benar ya aktif gitu ya, aktif ya. Yang aktif sama yang nggak aktif itu 50 orang totalnya. Biasanya kalau umpamanya di anggota kita yang aktif ya mungkin sekitar setengahnya ya gitu. Setengahnya. Yang bisa diajak berpikir, bisa mengajukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu gitu. Tapi biasanya kalau umpamanya begitu pas kita melakukan event-event yang agak besar memang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Berarti terakhir event besar itu di 2 tahun berapa Pak? Yang event skala besar maksudnya? Ya kalau umpamanya kita pada saat itu yang ketiga ya, event ketiga kita mengadakan kegiatan silaturahmi Vespa Bogor pada saat itu ya. Kita undang sebuah komunitas Vespa perwakilan yang ada di Bogor. Tapi ya alhamdulillah pada saat itu sih yang datang ya dari Cianjur, dari Jakarta, dari Sukabumi pada saat itu. Itu saya ada tuh Pak. Oh iya. Saatnya jadi MC-nya gitu ya. Iya. Jadi MC-nya alhamdulillah Pak dapat hotel. Baru kali ini saya MC dapat hotel. Oh iya, ini makanya ini. Iya, kalau boleh. Nasi kotaknya saya seneng banget, enggak pernah habis. Ada terus makanan. Tapi itu pecah sih Pak, maksudnya pecah banget itu dari kegiatannya padat dari hari pertama sampai ending itu padat sekali, penuh juga alhamdulillah. Apalagi kalau udah malam gelap-gelapan tuh penuh. Seneng. Anak motornya senengnya nggak mau terang-terang Pak, gelap-gelapan gitu. Meski pakai kacamata gelap dia seneng. Berarti yang tahun ketiga ya. Berarti nextnya planningnya ke depannya ya barangkali kita arahkan ke 10 tahun ya gitu. Satu dekade lah, nanti kita ada acara lagi. Mudah-mudahan, amin, doain ya, doain. Nah, kalau untuk pengen tahu nih, tadi kan bilangnya kalau Bapak ini kan maksudnya komunitas Lamer itu suka berkegiatan sosial. Nah, informasinya itu biasanya dari mana sih? Apa di-share, apa mau misalnya ini Lamer akan kegiatan bakti sosial di hari H tanggal sekian. Kalau mau nyumbang itu di mana? Misalnya apa di Instagram, apa ngeluarin ininya? Di Instagram biasanya Pak? Biasanya kita lakukan di Instagram gitu ya, kita muat untuk kegiatan bakti sosial seperti itu, kita muat di Instagram. Tapi tidak banyak artinya banyak juga kita lakukan secara japri gitu ya. Japri tahu kan, ada yang tahu kali Pak. Kalau japri nggak ada yang banyak yang nggak tahu, biasanya orang per orang gitu. Jadi mereka yang kita anggap mereka satu pemikiran dengan kita. Satu pemikiran benar-benar. Kita mau ngadain acara ini nih gitu kan, baksos gitu. Oh ya nanti ya kita titip lah gitu, mereka membantu ke kita, nitipin dana sosialnya ke kita gitu kan. Bahkan ada beberapa orang sangat mendukung gitu ya, dia bilang
ya kalau umpamanya ada apa-apa nggak kabarin aja katanya gitu. Jadi ya kita disupport lah untuk Support ya, kegiatan. alhamdulillah berarti ada banyak orang baik lah Pak ya. Banyak orang baik. Saya banyak orang baik kalau baik. Alhamdulillah berarti. Nah, jika teman-teman nih kalau yang pengen tahu kegiatan skuter Lamer tentang kegiatannya semuanya ada di medsos ya Pak, Iya. khususnya di Instagram ya. Iya, Di YouTube-nya juga ada aktif. Ya nanti jika ada kegiatan mungkin akan diinformasikan di Instagram ya Iya, Pak ya. iya. Pak diminum dulu Pak. Iya, iya. Mau ngerokok sini bebas Pak, boleh. Nah, kita tanya lagi nih Pak nih, maklum lah sensus gitu. Katanya tadi ada ini Pak, ada sedikit tagline-nya dari pihak produser sama manajer. Katanya kalau 1 dekade undang-undang nazar, nazar Papa Kilo. Papa Kilo Siap. murah Pak, 1 lagu 1 juta, iya, 2 lagu 2 juta, 3 lagu nasi kotak. Mudah-mudahan ya Pak, amin ya. Ya, amin, 1 amin. dekade lah, pasti diundang Papa Kilo ya. Amin, mudah-mudahan. Bukan kan dong. Pada senyum-senyum nggak menarik Pak mereka. MC boleh lah ya, boleh. Bayarnya nasi kotak. Bayaran nanti kotak nggak apa-apa Pak. Iya, yang penting ada Pokemonnya Pak. Nah, paling kan tadi sunatan masal udah, terus lalu masjid udah. Sembang anak yatim lah berapa udah kali-kali Pak, nikah masal belum. Iya mau ikut ya, ikut ada. Jangan kalau nikah masal anggota Lamer semua yang pada ikut. Waduh, saingannya banyak nanti. Nah, berarti tadi kegiatan Lamer kan lumayan banyak, berarti setiap bulannya pasti ada terus ya Pak ya. Ya berarti setiap bulannya ada terus. Nah, kalau touring paling jauh tuh, perjalanan paling jauh di Lamer itu kemana sih Pak? Kalau kita barengan gitu ya, Barengan, kita betul. barengan kita touring paling di ke arah Garut Selatan gitu ya, Garut Selatan. Oh, Pamengpek kali ya? Iya, daerah Sentolo kayak gitu. Kita barengan gitu seperti itu. Terus tapi kalau pamea perorangan sih ada juga yang kemarin berangkat ke Bali kayak gitu. Tapi ya mereka bawa bendera Lamer lah. Itu dibawa Pak benderanya tuh. Dan dibawa. Oh, Rame ke Bali, terus beberapa teman juga sempat ke Aceh, Oh, ke kayak gitu, Aceh. ke Bengkulu atau kemana. Ya ke Lombok gitu. Ya secara perorangan tapi mereka bawa gitu. Karena kan nggak mungkin juga abring-abringan 50 orang berangkat ke sana kayak bisa gitu kan. bisa juga naik Vespa ditrukin, Oh. kitanya jalan naik angkot gitu. Kan ada kan klub kayak gitu Pak, ada misalnya. Mungkin dia saking pengen capek gitu, Iya. capek akhirnya kan dia naik yang lain gitu. Berarti Garut, Aceh pasti ada anggota ya. Iya. Pokoknya kegiatan semua itu adanya di media sosial di Instagramnya Skuter Lamer. Nah, kalau hal yang paling berkesan selama berpespa, suka dukanya apa sih Pak? Selama touring nih di Vespa, di Bapak kan suka Vespa nih. Suka dukanya gimana nih Pak? Apa masuk angin gitu apa gimana? Sebenarnya kalau buat teman-teman di Skuter Lamer gitu ya, kita berharap bahwa mereka kalau pemain touring itu prepare lah gitu, prepare supaya jangan terlalu trouble di jalan gitu. Sebenarnya kita mengarahkan ke arah sana gitu. Pokoknya persiapkan gitu. Bahkan ada job-job juga kita kalau pemain ada teman-teman di Skuter Lamer, istilahnya itu tepong tuh udah di las gitu kan. Jadi nggak bakal mogok lah gitu istilahnya gitu. Sampai seperti itu gitu. Tapi ya artinya kejadian-kejadian di lapangan di jalan gitu kan kita nggak pernah duga juga gitu kan, biasa aja gitu kan. Tapi ya kita mengarahkan bahwa kita berangkat ya pulang bareng lah. Berangkat pulang yuk kita bareng. Kalau touring itu biasanya kalau anak-anak yang lainnya bawa mekanik sendiri nggak sih Pak? Biasa di komunitas kita ada teman-teman yang memang sudah menjadi mekanik ya. Mereka kalau pas kita touring ya mereka ikutan lah gitu dalamnya. Touring itu Iya. pasti kalau untuk touring misalnya touring bersama pasti ada lah Pasti mekaniknya ada ya. gitu ya. Mekanik siapa Pak namanya Pak? Biasanya nama di skuter panggilan sih biasanya Bebek ya. Bebek. Sama Saud gitu. Saud Bebek. Gitu. Berarti Bebek Pak. ada dua orang lah Oh, biasanya. udah yang pasti diandalkan untuk Iya, touring iya. itu ya. Ya paling kalau pemain yang paling berkesan gitu ya, artinya sesuatu yang menarik itu kebersamaan ya kalau saya lihat ya di Vespa itu. Jadi kalau umpamanya ada trouble gitu kan, ya udah kita bantu bareng gitulah.
paling nggak kalau di depan udah ada yang kelewat dulu kita komunikasikan gitu, ini ada teman ada yang trouble di belakang, tahan dulu di depan kayak gitu, seperti itu komunikasi ya. Tapi ada pernah kejadian juga sih begitu pas ada teman trouble kayak begitu kan, kita tungguin sampai 2 jam 3 jam nggak sampai selesai juga itu. Akhirnya kita tanya gimana nih motor, mau ditinggal apa mau di step istilahnya kayak gitu. Akhirnya udah di step aja gitu. Itu perjalanan sekitar 4 jam itu. Perjalanan 4 jam di step dengan kondisi lapangan kayak gitu ya. Itu kalau saya bilang pengalaman yang paling menarik gitu ya. Artinya teman-teman itu luar biasa gitu dengan kondisi jalan yang bergunung kayak gitu, bahkan masuk ke kota macet kayak begitu, mereka step gitu sampai ke Sekre kayak gitu. Gantian tapi Pak. Yang nyetep ada 2 orang lah, ada 2 orang Kalau sendiri gitu. takutnya bijinya gede sebelah gitu, nyetep. Lumayan kan Vespa berat gitu, bukannya fiber gitu kan, dia kaleng gitu. Berarti kesannya itu ya kebersamaan. Emang sih kalau dilihat-lihat ya Pak, kalau pengalaman saya punya motor klasik gitu kan, kalau Vespa itu ada yang di jalan berhenti mogok gitu, pasti ada yang nyamperin Pak, pasti ada yang nyamperin. Kenapa Mas gitu? Kenapa Kang gitu? Kenapa? Lu makan? Pasti ada yang nyamperin. Setiap motor-motor klasik gitu, Vespa maupun yang lain gitu ya, pasti ada yang nyamperin. Coba kalau motor yang lain gitu misalnya, bukan ngitin yang komunitas yang lain, maksudnya kayak biasa motor metik lah intinya kan, jarang ada yang nyamperin. Tapi kalau motor Vespa dan klasik pasti ada yang nyamperin. Kita di jalan siapa yang bantuin gitu. Itu yang saya buat salut itu, kayak motor-motor klasik gitu. Sekarang sih anak muda kebanyakan sih balik lagi ke apa? Ke klasik-klasik gitu. Vespa sekarang makin banyak dan makin mahal. Iya benar. Kadang 3 juta Pak, ya Allah. Harganya udah tinggi. Kenapa sih Pak mesti Vespa? Kan banyak motor yang lain Pak. Ada Whimsicle, bukan. Saya ada yang lain, motor-motor yang lain, klasik yang lain gitu. Kenapa Vespa yang dipilih itu? Sebenarnya pengalaman ya, dulu waktu pas saya masih SMA gitu, pada saat itu saya suka main sama teman-teman yang suka biasa pakai Vespa pada itu. Akhirnya saya kepikiran gitu, oh iya ternyata nyaman juga gitu, udah pakai nyaman Vespa itu. Akhirnya begitu pas saya sudah bisa untuk beli gitu kan, sudah beli sendiri, ya udah kita cari Vespa aja lah gitu. Jadi sebenarnya ya mengenang masa lalu juga kayak gitu. Tapi begitu pas saya kendarai gitu, persaudaraannya gitu kan, terus kebersamaannya gitu kan, ya membuat saya nyaman gitu. Oh, berarti emang sih kalau Vespa itu klasik, eksklusif gitu. Aduh, kesannya unik aja gitu. Kalau orang bawa Vespa tuh bangga aja gitu. Kalau Vespa itu banyak sih teman-teman juga sekarang beralih, ada yang kalau yang suka klasik, ada juga pasti motornya nggak aja satu, pasti ya punya Vespa gitu. Kalau yang orang senang klasik itu. Jadi uniknya sebenarnya kalau di Vespa itu orang lebih mengenal Vespanya daripada orangnya gitu. Iya tuh Vespa itu tuh, boleh. Tapi emang kalau komunitas Vespa kalau kita omongin sih banyak dan luas ya Mbak ya. Banyak sekali lah gitu untuk komunitas Indonesia, karena orang-orang Indonesia itu suka yang jadul-jadul soalnya Pak. Gitu ya, Vespa yang jadul-jadul juga banyak gitu Pak. Tapi aduh harganya Pak. Berarti dari semenjak SMA Bapak kenal Vespa itu ya. Oh berarti setelah menikah juga pasti kencan bareng dong. Iya, iya naik motor berdua ke Taman Ria kan, beli kacang tanah yang rebus. Nah, untuk kedepannya nih Pak, Lamer itu mau seperti apa sih Pak kedepannya gitu? Apakah sampai jompo, apakah gimana Pak? Ya, kalau umpamanya kita menganggap bahwa skuter Lamer itu kita ingin menjadi satu keluarga ya sebetulnya. Jadi di dalam satu anggota gitu, apa ya kalau umpamanya dia merasa ada yang sakit ya kita ikut merasakan sakit. Ada teman yang senang ya kita harus merasakan senang gitu. Arahnya ke sana. Ya kedepannya kita tetap harus bisa mempertahankan gitu ya. Tapi ya kita di skuter Lamer itu memang kita mengarahkan reorganisasi gitu kan. Jadi tidak mengkultuskan seseorang tetap udah jadi ketua gitu kan, terus enggak kita organisasi, kaderisasi juga kita berharap bisa berjalan gitu. Sebenarnya ke arahnya ke sana supaya ya kita menjadi organisasi yang modern lah gitu kan, mengikuti perkembangan gitu.
Jadi kalau umpamanya yang udah tua-tua kayak gitu ya, udah kita ganti sama yang agak muda supaya lebih kreatif, Ya, inovatif, kaderisasinya kayak terus gitu. Iya. berjalan gitu. Betul. Nah, untuk jadi member Lamer itu, skuter Lamer itu susah nggak sih Pak misalnya? Apakah perlu ada persyaratan? Apakah harus punya Vespa gitu? Hal yang mudahnya gampangnya apa harus mengikuti kegiatan Lamer sepenuhnya gimana Pak? Untuk Ya. jadi member skuter Lamer? Ya sebenarnya memang pertama memang dia harus punya Vespa juga Iya. gitu kan, supaya mereka bisa merasakan apa dalam Jalan satu bareng komunitas gitu. hobi yang sama kayak begitu. Tapi kalau untuk menjadi anggota sebenarnya kita tidak terlalu ketat ya gitu. Semenjak apa artinya kalau media berkeinginan masuk di komunitas gitu kan, tinggal bilang gitu kan, oh ya masuk komunitas Lamer gitu, nanti kita masukin di dalam apa Instagram kita atau di dalam Facebook apa WA kita masukin anggotaan. Terus ya paling tidak sih sebenarnya mereka dalam hal bantuan pemikiran, dalam hal finansial kayak gitu harus adalah kontribusinya ke anggota gitu, ke komunitas. Sebenarnya gitu. Intinya mah kalau untuk masuk member harus bisa apa sih, bermanfaat lah gitu Iya, ya. sebenarnya. Ini orang jangan hanya diem gitu kan, nyender gitu kan, minum ngopi ngerokok gitu. Ada Pak kayak gitu, member kayak gitu juga ada. Ngomong ngapa-ngapain Pak, pengen enaknya doang gitu. Ada gitu. Nah, kayak maksudnya komunitas-komunitas kayak gini yang mesti sosok-sosok Pak Helmi seperti ini yang dibutuhkan suatu organisasi gitu kan, merangkul, nggak mengkotak-kotakan, nggak hanya wah anak member baru nih suruh nggak kan Pak ya, maksudnya dia jadi intinya kalau member jadi tercetus, wah gila teman-teman gua komunitas aja seperti ini, masa gua nggak bermanfaat, harusnya seperti itu kan. Nah bagi komunitas-komunitas yang lain juga tuh harus seperti itu. Jadi kayak sosok ada yang di apa sih bilangnya ya, yang didengarkan lah gitu. Kalau Pak Helmi sendiri jabatannya sebagai apa Pak? Kalau di Lamer saya sebagai ketua Lamer. Ketua Lamer. Bukan ketua nih, Pak. Sebenarnya ketuaan juga gitu. Oh, berarti ketua Pak. Kalau strukturnya seperti apa sih Pak? Kalau pengen tahu aja nih. Kita evaluasi beberapa waktu yang lalu kan kita pernah juga menjabat apa artinya struktur organisasi itu ada ketua umum, ketua satu, ketua dua kayak gitu, ada sekretaris bendahara. Tapi ternyata kita melihat di perkembangan kok ini nggak terlalu jalan kayak gitu, nggak terlalu jalan. Akhirnya kita lebih rampingkan lagi lah, kita rampingkan cukup ada ketua, wakil, sekretaris bendahara dan seksi yang lain gitu. Seksi yang lain juga kita bergerak ada seksi baksosnya sendiri kayak gitu. Terus ada yang seksi touringnya kayak gitu. Ya seperti itu. Tapi di dalam pengambilan keputusannya kita selalu ada namanya dewan penasehat ya. Ada dewan penasehatnya. Jadi kalau memang ada sesuatu hal ini gimana nih, minta saran dari penasehat, masukan gitu. Seperti itu. Jadi ya selama ini sih jalan ya, berjalan terus jalan ya. Seperti itu. Intinya sih kalau ada kayak komunitas itu ya setiap bulan tuh harus punya kegiatan terus biar acara ngumpul kah, apa nongkrong kah, emang harus sharing-sharing gitu meskipun nggak ada kegiatan di luarnya gitu kan. Emang harus seperti itu biar komunikasinya tetap jalan terus, gak hanya di WA. Ada tuh Pak grup WA sepi, grup motornya sepi, klik-klik Pak. Kecuali ada undangan doang berame. Undangan mantan itu. Oh gitu Berarti dari membernya juga nggak maksudnya nggak terlalu ribet gitu Pak. Iya, Intinya ikut nongkrong dulu lah ya. Iya. Kalau mau nyari kegiatan dan ikut member ya apa skuter Lamer, silakan di Instagramnya. Iya. Nongkrongnya di Sukaraja tadi ya Pak ya. Di Pasir Jambu ya. Pasir Jambu. Nah, kalau teman-teman yang suka Vespa nih, banyak kan di Pemda Cibinong tuh banyak Vespa, cobalah ikut-ikutan dari member skuter Lamer. Apa yang pengen tahu, silakan gabung di skuter Lamer ya. Instagramnya skuter Lamer. Iya, iya. Uhuy, enggak. Enggak. Tagline-nya apa tuh Pak kalau skuter Lamer? Coba skuter merah aja sih ya. Oh, skuter lampu merah aja, nggak ada tagline-nya gitu. Apa bersaudara-saudara nggak ada. Ada. Ada berarti skuter Lamer aja. Merchandise-nya ada nggak sih Pak? Kemarin kita habis ya. Habis? Ya habis waktu ini Pak ini. ya. Ini? Ya udah itu buat itu aja. Buat saya, Ya. alhamdulillah Pak, makasih banget. Yang tahun ketiga saya kehabisan Pak. Merchandise-nya tapi ada Pak? Badan usahanya lah gitu. Sementara ini kita memang sudah ada yang menangani untuk badan usaha gitu ya. Artinya buat bisa mensupport organisasi gitu. Ya teman-teman sih dari anggota juga menyampaikan ini ada merchandise gitu loh. Kalau mau kita pasarkan bersama gitu kan.
terus nanti beberapa persen untuk masuk di dalam anggota gitu. Ya alhamdulillah sih kita coba udah sedikit berjalan gitu ya. Tapi mungkin harus ada pembicaraan lebih lanjut gitu ya. Seperti itu. Berarti ada ya Pak ya? Ada. Cuman jarang-jarang mungkin ya eksklusif. Nah, kecuali di event mungkin pasti ada ya, kalau misalnya Lamer membuat acara pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada tuh, pasti ada Vespa Lamer. Belum punya Pak? Habis ini ambil sendiri. Iya, oke siap. Kalau bisa snapback Pak. Nah, kalau ngomongin Vespa kan kita macam nih, banyak jenis-jenisnya nih Pak. Yang uniknya itu kalau misalnya kalau kita lihat Vespa lah ya gitu ya. Banyak itu Vespa yang roda-rodanya banyak, yang rodanya banyak, terus banyak yang unik. Kalau saya bilangnya bukan sampah ya, bilangnya ekstrim, unik lah gitu. Menurut Bapak, pandangan Bapak nih ya, Vespa ekstrim itu seperti apa sih Pak gitu? Kalau saya ngelihatnya sih sebenarnya itu kan berangkat dari hobi ya. Terus seperti juga musik gitu ya. Ada yang jazz, ada yang reggae gitu kan. Itu kan sebenarnya pilihan ya, pilihan. Kalau saya sih sebenarnya merasa bahwa itu karena sebagai pilihan, ya silahkan aja gitu kan. Yang penting bahwa dia tidak mengganggu masyarakat lain atau mengganggu ketertiban, seperti itu sih sebenarnya. Ya namanya musik kan bebas-bebas aja gitu kan, mau pilihan seperti apa gitu. Kalau buat saya sih fine-fine aja ya gitu ya. Fine-fine aja ya. Bahkan apa ya, kalau umpamanya orang masyarakat ngelihat juga gitu kan, lucu amat gitu, seperti ini kayak gitu. Jadi menjadi menarik perhatian sebenarnya. Iya benar-benar gitu. Juga sih. Itu saya juga pernah Pak naikin Vespa ekstrim, tapi berdiri, cepretan belakang semua juga. Terus ada yang yang sampai ditutup ini tempat-tempat itu loh, botol-botol banyak juga sih Pak. Gitu. Berarti bebas-bebas aja ya kayak lagu ya. Di skuter Lamer ada AWW-nya Pak, maksudnya ladies gitu. Banyak. Apa sebutannya Pak? Maksudnya ada komunitas sendiri. Iya, gitu, di Lamer tuh sebutannya untuk ladies perempuan tuh apa gitu? Enggak, kita nyamain aja lah. Yang penting mereka berkontribusi aja sebenarnya. Kontribusi, nggak ada misalnya skuter Lamer ladies angel. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Kemarin aja saya lihat sih, deh cakep-cakep banget bening. Cuma saya nggak berani Pak. Saya pengen minta Facebooknya nggak berani. Berarti nggak cewek maupun cowok adalah semuanya Pak ya? Iya. Ya nggak dibeda-bedakan atau tidak mengkotak-kotakan gitu. Berarti bersama bareng gitu ya. Berarti dari ini tadi skuter Lamer dijelaskan 2016, lalu banyak kegiatannya berkecondong ke sosial ya. Lalu membernya 50, terus base campnya ada di Sukaraja, Pasir Jambu. Berarti untuk kedepannya nih, acara kedepannya nih apa nih Pak? Untuk kedepannya nih, yang dekat-dekat aja nih Pak. Ya kita mengarahkan memang menjadi satu ciri khas gitu kegiatan Baksos ya. Paling nanti kita berpikir kebetulan ini akhir tahun seperti ini, biasanya nanti di awal Januari itu kita bikin perencanaannya seperti apa gitu kan. Kita mengarahkan pertama sih memang kegiatan Baksos itu tidak kita tinggalkan gitu, paling seperti itu gitu. Ya menjadi ciri khas dan juga mengajak teman-teman itu supaya bisa lebih bermanfaat buat orang lain lah sebetulnya. Gitu. Benar Pak, benar Pak. Meskipun kita punya hobi sama, tapi intinya harus bermanfaat ke masyarakat. Untuk tangan sekali lagi Ketua Lamer. Sering kayak gini nih, undang-undang nih Bapak ini nih, gitu. Berarti kedepannya insya Allah bikin satu dekade ya Pak ya. Kita tunggu nih di Papa Kilo ya. Siap. Papa Kilo ada tagline-nya Pak. Papa Kilo sampai jompo. Bareng-bareng Pak. Papa Kilo sampai jompo. Sekali lagi Pak. Papa Kilo sampai jompo. Udah, gak ada pertanyaan lagi nih? Udah. Berarti setelah kita berbincang-bincang, Instagramnya Skuter Lamer udah ada, YouTube-nya udah ada. Silakan yang mau berminat yang punya Vespa, silakan di Instagramnya Skuter Lamer, lalu main ikut kegiatannya apa sumbangsinya semua ada di Instagramnya Skuter Lamer. Nah setelah kita mengudara Pak, kita mendarat nih. Ya setelah tadi kita take off, sekarang kita mendarat. Tujuan akhir kita kan setelah mengudara berarti daratan. Mengudara adalah proses, tujuannya daratan. Sebenarnya tujuan kami uang Pak.
Wah, berarti kita tutup saja nih. Terima kasih Pak Helmi ya. Terima kasih Pak. banyak Ya. yang udah datang malam-malam. Malu Ya. Pak, banyak bising-bising. Angkot biasa. Ini sirkuit tajur Pak. Yaudah, jangan lupa follow terus Instagram Skuter Lamer juga, follow juga dari Papa Kilo. YouTube-nya juga jangan lupa di follow, di subscribe, dan juga pasti ada merchandise dari Papa Kilo, pastinya Gretong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.